Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopran, peserta BIMTEK Kalab UPI online 46. Hari ini saya akan mentutorialkan atau membuat video berkaitan dengan cara mengetahui apakah larutan itu bersifat asam, basa, ataupun asam lemah menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Baiklah, yang pertama-tama di sini kita butuh bahan atau alat dan alatnya kita ambil dari sini. Nah, di sini kita akan mengambil yang pertama alatnya beaker ya. Di sini kita klik beaker sebanyak 3 buah ya. Kita ambil yang 250 mili sebanyak 3 buah atau bisa kita Ctrl C lalu Ctrl V atau copy paste ya, copy paste sebanyak 3 buah. Lalu di sini kita butuh bahan. Yang pertama adalah strong acid. Ya, kita pilih yang di menu strong acid. Kemudian di sini kita pilih yang bagian HCl yang 10 mili. Kemudian kita masuk lagi ke weak acid. Kemudian kita pilih yang CH3COOH 3 mili. Ini asam lemah. Lalu kita masuk lagi di bagian weak base. Lalu strong base kita ambil 10 mili NaOH. Ini adalah cairan basah. Nah, lalu yang selanjutnya bahan selanjutnya adalah kita ambil bagian indicators, lalu kita pilih bromocresol green ya, sebanyak 3 buah juga. Nah, lalu yang terakhir kita ambil H2O ya, Aquades untuk sebagai pengencer. Nah, di sini kita akan coba membuat dulu larutannya di dalam gelas beaker ya. Yang pertama kita bikin dulu larutan asam ya, kita tambahkan ke dalam gelas beaker ini ya 10 mili HCl yaitu larutan asam. Di sini kita tambahkan misalnya 10 lalu kita klik pour. Nah, oke. Kemudian di sini jangan lupa kita labeling atau kita rename dengan nama cairan asam atau eh, bebas ya atau sesuai biar kita ingat ya. Cairan asam atau cairan asam kuat boleh. Cairan asam kuat. Selanjutnya kita masukkan lagi di sini untuk cairan asam lemah atau CH3COOH ya, kita masukkan ke gelas bekernya sebanyak misalnya 5 dulu. Lalu kita tambahkan Aquades ya. Aquadesnya atau air H2O-nya ke dalam beakernya yang asam lemah sebanyak misalnya 15 ya. Kita pour. Kemudian di sini kita labeling ya, labeling atau rename ya dengan cairan asam lemah gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan memasukkan ke gelas beaker ini yaitu cairan basah ya. Yang pertama kita masukkan NaOH ke sini sebanyak 10. Lalu di sini kita rename menjadi cairan basah. Oke. Nah, untuk bromocresol ini akan menjadi cairan indikatornya. Jadi ketika ditambahkan ke dalam cairan asam basa atau cairan asam kuat, ya ini kemudian asam lemah atau cairan yang basah,
maka nanti akan menimbulkan reaksi. Apa reaksinya? Reaksinya adalah perubahan warna di cairannya. Nah, oke, kita akan mencoba untuk melihat ap- eh, reaksi apa ya ketika bromocresol green ini dimasukkan ke dalam cairan asam kuat ya. Nah, secara teorinya ketika kita masukkan bromocresol green ini ke dalam asam kuat, cairannya akan berubah menjadi warna kuning ya. Apakah benar atau tidak kita coba, kita masukkan bromocresol green-nya ke cairan asam kuat, kita masukkan sebanyak 10 atau ya 10 boleh. Nah, dia akan berwarna ya, tentunya berwarna kuning. Secara teori benar dan juga secara praktiknya juga benar. Ya, jadi ketika bromocresol green-nya dimasukkan ke dalam cairan kuat, dia akan berwarna kuning, ya. Nah, lalu selanjutnya untuk cairan asam lemah, ya, cairan asam lemah ini kita masukkan eh, bromocresol green, ya. Apa reaksi yang akan terjadi? Nah, secara teori, ketika kita masukkan ke dalam cairan asam lemah untuk bromocresol green-nya, dia akan berwarna kehijauan ya, kuning kehijauan. Ya, kita coba masukkan banyak misalnya 10 ya, atau misalnya tambah 10 lagi ya, atau 20 ya, biar kelihatan hijaunya ya. Nah, dia akan kelihatan hijau kekuningan ya. Nah, sini. Nah, tapi kalau ingin melihat secara bentuk hijau, kita tambahkan lagi saja aquade mungkin sebanyak 20 ya, biar terlihat hijaunya. Atau ya seperti ini. Nah, biar kelihatan hijaunya ya. Ini kuning, ini hijau ya. Ini memang agak samar-samar. Nah, lalu untuk cairan basah ketika dimasukkan bromocresol green, harusnya secara teori dia akan berwarna biru ya. Nah, kita coba di praktiknya apakah dia akan berwarna biru. Kita masukkan secara 10 mili. Nah, ya betul ya. Secara teori dan secara praktik benar ya. 10 kita masukkan dia akan berwarna menjadi biru ya. Ya, jadi di sini kesimpulannya adalah ketika indikator bromocresol ini dimasukkan ke dalam asam kuat, maka akan berwarna kuning, kuning pekat. Lalu kalau bromocresol green-nya dimasukkan ke dalam asam lemah, dia akan merubah ya cairan menjadi cairan berwarna hijau kekuningan. Lalu kalau bromocresol dimasukkan ke dalam cairan basah, dia akan berwarna biru. Oke, itu praktek atau uji coba sederhana kita menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.